Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil. Alhamdulillah, artinya anak-anak semua hadir hari ini ya. Sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulang sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat anak-anak tentang pelajaran apa? Ya, betul. Materi bersuci dari najis. Nah, apa saja macam-macam najis? Ada yang tahu anak-anak? Betul sekali. Ada 3 macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mukholadzah. Alhamdulillah anak-anak ibu pintar semuanya masih ingat dengan pelajaran yang minggu lalu. Nah, pada minggu ini ibu akan memberikan materi tentang memanfaatkan waktu, menambah ilmuku. Pada pelajaran kali ini, Ibu sudah menyiapkan PowerPoint agar anak-anak semua mudah dalam memahami. Perhatikan baik-baik ya anak-anak Ibu. Materi kita memanfaatkan waktu, menambah ilmuku. Indikator pencapaian yang pertama menyebutkan terjemah Quran Surah Al-As dan Quran Surah Al-Alaq. Yang kedua, menyebutkan isi kandungan Quran Surah Al-As dan Quran Surah Al-Alaq. Yang ketiga, menyebutkan serta mengaplikasikan perilaku, memanfaatkan waktu, dan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan arti hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar tentang perilaku menghargai waktu. Dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang menuntut ilmu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik dengan metode kooperatif siswa dapat pertama, memahami isi kandungan Quran Surah Al-As dan Quran Surah Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Kedua, memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar tentang perilaku menghargai waktu dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku sekalian, mari perhatikan baik-baik. Apa pengertian memanfaatkan waktu? Anak-anak ibu ada yang tahu? Betul sekali. Mengisi waktu luang dan kegiatan bagus. Nah, yang lebih tepatnya lagi, pengertian memanfaatkan waktu adalah ketika seseorang dapat menggunakan waktu yang dimiliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian ayat tentang memanfaatkan waktu terdapat dalam Quran Surah Al-As. Anak-anak ibu pasti sudah hafal semuanya ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya pertama, demi masa. Ayat kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang mereka beriman, mengerjakan amal-amal soleh. Dan mereka saling menasihi dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, apa saja kandungan dari Quran Surah Al-Asr? Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa manusia itu rugi, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, orang yang punya pangkat ataupun tidak, orang tua ataupun muda. Namun, kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang saling mengasihi dan kebenaran serta dalam kebenaran serta kesabaran. Selanjutnya, kerugian yang ditekankan di sini sesuai dengan ayat pertama, yaitu masalah masa atau waktu. Selanjutnya, Quran Surah Al-Asr menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal yang negatif. Kemudian, waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena waktu tidak akan bisa diulang, bahkan dibeli dengan apapun. Jadilah bagian dari golongan yang beriman, beramal soleh, orang yang saling mengasihi untuk kebenaran serta dalam kesabaran agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hadis tentang menghargai waktu. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku, seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu atau melakukan sesuatu hingga pagi hari atau yang akan datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu atau melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, apa saja sikap menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan contohnya, anak-anak? Betul, tidak bermain game, betul sekali. Kemudian, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Coba, Rizky, sebutkan salah satu contohnya. Sikap untuk menghargai waktu. Tidak bermain, betul. Pintar anak ibu. Nah, kita lihat lagi ya, 10 sikap menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja? Yang pertama, tidak menunda-nunda hal yang bisa dilakukan secepatnya. Yang kedua, mengerjakan suatu hal dengan cepat. Yang ketiga, tidak membuang-buang waktu. Yang keempat, tidak menonton TV saat punya waktu untuk belajar. Yang kelima, tidur tanpa melebihi waktu yang seharusnya. Keenam, mengerjakan PR saat ada waktu, bukan main game. Betul tadi kata Silia. Tidak boleh kita main game. Nah, selanjutnya yang ketujuh, menggunakan waktu luang sebaik-baiknya. Yang kedelapan, tidak menggunakan waktu luang untuk mengganggu orang lain. Nah, yang kesembilan, menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang baik.
10. Tidak menggunakan waktu luang untuk hal yang tidak bermanfaatkan. Jadi, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Kurangilah dalam bermain. Jika ada PR langsung dikerjakan. Paham anak-anak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya materinya. Pengertian menuntut ilmu. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Jelas ya pengertian tentang menuntut ilmu? Nah, kemudian ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu, Quran Surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal anak-anak? Iya, alhamdulillah. Banyak yang hafal ya. Coba kita baca sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, apa artinya? Yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Arti ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ayat kelima, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudah mengerti semuanya anak-anak tentang ayat tersebut? Nah, kemudian kita pahami kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu. Kedua, perintah untuk menulis. Nah, contohnya pada Al-Qur'an, dahulu Al-Qur'an belum dibukukan seperti sekarang. Nah, Al-Qur'an masih ditulis pada tulang, pada daun, pada batu, dan lain sebagainya. Dan masih dalam keadaan terpisah-pisah. Mulailah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mulai dikumpulkan. Mengingat pada Hafiz Quran, pada saat itu banyak yang syahid di medan perang. Namun, Al-Quran pada masa ini masih dikumpulkan saja, belum dijilid. Kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran mulai dijilid, namun belum rapi. Nah, tibalah ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran mulai dijilid rapi dan dicetak. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, contohnya antara Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat. Keempat, ilmu dapat membedakan kualitas seseorang dengan orang lain. Hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Paham ya anak-anak tentang hadis ini? Kita lanjutkan perilaku yang mencerminkan sikap menuntut ilmu antara lain. Nah, ada yang bisa ini menyebutkannya sebelum Ibu masuk ke materinya? Ya, betul sekali.
Kita lihat contohnya ya. Pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu di sekolah. Nah, anak-anak, jika belajar di sekolah, dimanapun kalian belajar, itu harus ikhlas agar ilmunya bermanfaat. Yang kedua, bertanya kepada bapak atau ibu guru jika dirasa ada pelajaran yang kurang dimengerti. Nah, jika ibu sedang menjelaskan, nanti ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi anak-anak yang belum paham atau belum mengerti, boleh ditanyakan. Yang ketiga, belajar mengaji dengan ustadz, ustazah. Pasti anak-anak ibu semuanya sudah belajar mengaji bukan? Ya. Yang keempat, rajin menghadiri majelis ilmu. Nah, ketika ada pengajian, anak-anak boleh ikut. Selanjutnya, rajin membaca buku keilmuan. Nah, itu ada kaitannya dengan manfaat waktu tadi. Memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Kemudian, tidak malu bertanya jika belum mengetahuinya. Nah, jika anak-anak belum paham, silakan bertanya. Karena jika tidak bertanya nanti tidak paham dan ujung-ujungnya nanti anak-anak bakal salah. Untuk itu, tidak malu bertanya jika sebelum mengetahuinya. Selanjutnya, menggunakan waktu luang untuk menambah pengetahuan. Nah, ini dia mengikuti lomba yang berkaitan dengan keilmuan. Jika ada event ataupun lomba yang bermanfaat, boleh dicoba, boleh diikuti agar menambah wawasan anak-anak sekalian. Bertanya kepada orang tua jika tidak tahu akan suatu hal. Nah, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Materi kita sudah selesai pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Tadi apa pengertian tentang pemanfaatan waktu? Bisa dijawab. Ibu akan bertanya kepada Febri. Ya, silakan Febri. Betul, betul sekali jawabannya. Bagus. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi materi kita pada hari ini kepada anak Ibu Elda. Ya, Elda, Ibu ingin bertanya Quran surah apa yang menjelaskan tentang memanfaatkan waktu? Betul, Quran surah Al-Asr. Ya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu yang akan datang. Ibu harap anak-anak semua bisa menghafalkan dalil, memanfaatkan waktu, dan menuntut ilmu. Bisa dipahami anak-anak? Jika tidak ada yang ingin tanyakan, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.